Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Sejarah Minat dari kelas 12 IPS 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami tentang perpecahan Uni Soviet. Anggota kelompok kami yaitu Ana Zulfikar, Dinda Aprilia, Muhammad Jepri, Najah Davina, Sakila Aulia, Muhammad Ridwan, dan saya Zainab Nurfalihah. Materi pertama kita adalah latar belakang keruntuhan Uni Soviet. Latar belakang ini akan dijelaskan oleh Sakila. Kepada Sakila dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang keruntuhan Uni Soviet. Runtuhnya Uni Soviet dilatar belakangi oleh krisis politik, ekonomi, dan sosial, glasnost, dan perestroika, juga konflik etnis. Krisis politik di Uni Soviet disebabkan oleh Leninisme. Krisis ekonomi di Uni Soviet terjadi karena inefisiensi yang kronis dari sistem yang dikolektivasi, keborosan ekonomi, keterbelakangan teknologi, dan sistem homogeninya. Krisis sosial budaya di Uni Soviet terjadi karena adanya pembagian kelas dalam kehidupan masyarakat di Uni Soviet, rendahnya kualitas kehidupan masyarakat Uni Soviet, serta tidak diperbolehkan berkembangnya kreativitas masyarakat oleh pemerintah Uni Soviet. Glasnost dan perestroika yang dicanangkan oleh Gorbachev merupakan pemicu bagi meledaknya revolusi sosial di negara-negara Eropa Timur. Glasnost dan perestroika membuat dunia komunis meragukan sistem sosial komunis mereka untuk dapat tetap menjawab tentang zaman. Konflik etnis di Uni Soviet tumbuh dari kesadaran akan eksistensi kelompoknya. Gorbachev terlambat dalam menyadari pentingnya permasalahan etnis, sehingga sudah terlanjur banyak terjadi kerusuhan, demonstrasi, dan protes dari etnis-etnis di beberapa tempat di Uni Soviet yang terjadi secara berturut-turut namun sporadis. Itu dia latar belakang keruntuhan Uni Soviet. Terima kasih kepada Sakila telah membacakan latar belakangnya. Lalu materi kita ada sejarah terbentuknya Uni Soviet. Sejarah terbentuknya ini akan dibacakan oleh Jepri. Silakan Jepri. Sejarah terbentuknya Uni Soviet. Pada tahun 1884, pada kepemimpinan Tsar Nicholas II telah mencapai perkembangan industri secara pesat. Industri yang dikembangkan tersebut meliputi pertambangan, minyak, batu bara, besi, hingga senjata. Bahkan perkembangan industri mereka tak kalah pesat dengan industri di wilayah Eropa Barat. Dari perkembangan industri yang pesat ini menyebabkan perkembangan pula golongan buruh atau proletar. Kala kesenjangan sosial di masyarakat Rusia, akhirnya gerakan sosialisme terus bermunculan. Pergerakan sosialis yang menentang kapitalis di Rusia ini terus yang berjuang hingga akhirnya mereka mendirikan Partai Sosial Demokrat pada tahun 1898 yang dicetuskan oleh Georgy Plekhanov. Namun pada tahun 1903, Partai Sosial Demokrat ini terpecah menjadi Partai Sosialis yang dipimpin oleh Georgy Plekhanov dan Partai Komunis yang dipimpin oleh Vladimir Lenin. Pada kepemimpinan Tsar II tersebut tidak hanya terjadi perkembangan industri saja, tetapi juga perang antara Rusia dengan Jepang, tepatnya pada 1904 sampai 1905, dan kemudian dimenangkan oleh negara Jepang. Hal tersebut mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap Tsar Nicholas II menjadi menurun secara drastis. Nah, baik pendukung Partai Sosialis dan Partai Komunis menuntut perubahan terhadap kerajaan Rusia. Setelah melakukan pemogokan besar-besaran dan pemberontakan, akhirnya perjuangan kaum buruh ini mencapai puncaknya pada tahun 1917. Pada tahun itulah juga terjadi revolusi Februari yang menyebabkan Tsar Nicholas II menjadi tawanan sehingga harus turun tahta. Pada bulan Februari sampai Oktober 1917, Rusia dipimpin oleh kaum liberal. Sudah selesai. Terima kasih Jepri. Selanjutnya, kita ada jalannya pemerintahan Uni Soviet. Jalannya pemerintahan ini akan dibacakan oleh Najah. Silakan Najah.
Jalannya pemerintahan Uni Soviet. Uni Soviet berdiri tepat setelah terjadinya Revolusi Oktober, yakni pada 25 Oktober 1917. Pasca revolusi, Uni Soviet yang awalnya memiliki paham sosialisme berkembang menjadi paham komunisme. Kala itu juga, Uni Soviet di bawah kepemimpinan Vladimir Lenin mengukuhkan diri sebagai negara komunis. Kemudian, pada tahun 1919, Vladimir Lenin membentuk Komintern atau Komunis Internasional yang nantinya bertugas menyebarkan paham komunisme di seluruh dunia. Lenin juga menjalankan adanya New Economic Policy atau NEP, di mana para petani dibebaskan dari segala pungutan dan memperbolehkan mereka untuk menjual kelebihan produknya di pasar terbuka. Sistem NEP tersebut tentu saja menguntungkan pihak petani dan bahkan mampu menghidupi perekonomian Uni Soviet. Namun, setelah Vladimir Lenin meninggal dunia, kepemimpinan Uni Soviet kemudian digantikan oleh Joseph Stalin. Berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya, Joseph Stalin justru membuat rencana 5 tahun, yakni dengan penghapusan sistem NEP. Adanya industrialisasi besar-besaran, kolektivisasi pertanian, hingga mengontrol seluruh aktivitas ekonomi, Stalin mengadopsi langkah Adolf Hitler, yakni dengan mendirikan kamp khusus bagi para pembangkangnya yang diberi nama Gulag. Bahkan, ia melakukan pembersihan dengan menerapkan deportasi besar-besaran bagi para etnis, minoritas, dan upaya tersebut mendeportasi sekitar 3 juta manusia. Stalin meninggal dunia pada tahun 1953 dan digantikan oleh Nikita Khrushchev. Pada masanya, ia mengubah kebijakan Stalin melalui proses destalinisasi dan memperbaiki hubungan dengan negara-negara Barat. Meskipun demikian, konfrontasi dengan Barat tetap ada. Pada masa inilah terjadi perlombaan angkasa dan senjata nuklir. Khrushchev dilansirkan dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis dan Kepala Negara Uni Soviet pada tahun 1964. Setelah krisis rudal Kuba setahun sebelumnya, yang nyaris memicu perang nuklir antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat. Setelah Khrushchev dilengsarkan, Uni Soviet oleh Leonid Brezhnev, pada masanya Brezhnev memulai politik detente yang untuk mengurangi ketegangan dengan negara-negara Barat. Walaupun demikian, ia tetap berusaha mengembangkan pengaruh Soviet sebagai negara yang pro-komunisme. Era Brezhnev juga dikenal sebagai masa stagnasi karena birokrasi Soviet yang kaku saat itu menghalangi inovasi dan pembaruan dalam segala bidang, terutama bidang politik, ekonomi, dan teknologi. Setelah Brezhnev meninggal pada tahun 1982, Politburo mengangkat Mikhail Gorbachev sebagai Sekretaris Jenderal pada bulan Maret 1985 yang menandai hadirnya generasi kepemimpinan yang baru. Pada era kepemimpinan ini, Mikhail Gorbachev merumuskan sebuah kebijakan tentang perestroika dan glasnost. Para teknokrat juga segera memperkuat kekuasaan di lingkungan Partai Komunis, memberikan momentum baru untuk liberalisasi politik dan ekonomi, serta mengembangkan hubungan yang lebih baik dengan Barat. Lalu, Gorbachev membuat kebijakan perestroika dan glasnost untuk mengusahakan semua hal tersebut. Kebijakan perestroika atau restrukturisasi ini berkaitan dengan mengubah kebijakan sosial dan ekonomi demi kemajuan Uni Soviet. Dengan meningkatkan disiplin kader partai dan pekerja, juga adanya kampanye anti konsumsi alkohol. Sementara itu, kebijakan glasnost atau transpasi atau keterbukaan ini berkaitan dengan kemudahan publik dalam mengakses informasi secara bebas dan menghilangkan sensor yang sebelumnya telah diberlakukan. Lalu di bidang ekonomi, yakni perdagangan internasional dan investasi asing yang ketat, akan dikurangi sedikit demi sedikit. Gorbachev juga melakukan amandemen Undang-Undang Pemilu pada tahun 1998. Dalam amandemen tersebut, menyatakan bahwa kandidat di luar Partai Komunis mempunyai hak untuk mencalonkan diri untuk menjadi pejabat tingkat nasional dan lokal yang disambut baik oleh masyarakat Uni Soviet. Pada pasal 72, Konstitusi Uni Soviet yang merupakan produk dan Mikhail Gorbachev berisi tentang negara bagian memiliki kebebasan untuk melepaskan diri atas dasar pasar tersebut menjadikan satu persatu negara bagian menjadi lepas. Sekian jalannya pemerintahan Uni Soviet dari saya. Terima kasih Najah atas penjelasannya. Nah, di sini kami telah melengkapi gambar-gambar tokoh yang bersangkutan. Di sini ada pertama era Vladimir Lenin, yang kedua Joseph Stalin, yang ketiga Nikita Khrushchev, yang keempat Leonid Brezhnev, dan yang terakhir Mikhail Gorbachev.
Selanjutnya ada proses pecahnya Uni Soviet. Nah, sekarang saya akan membacakan proses pecahnya. Mikhail Gorbachev sebagai pemimpin terakhir Uni Soviet membawa harapan kepada masyarakat untuk memperbaiki negara tersebut dengan kebijakan yang dibuatnya, yaitu glasnost dan perestroika. Namun hal itu justru menjadi bumerang dan menimbulkan akibat lain di luar rencana. Gagalnya dua kebijakan tersebut membuat kepercayaan rakyat Uni Soviet hilang, ditambah dengan invasi yang dilakukan Uni Soviet terhadap Afghanistan, lalu bencana nuklir yang terjadi di Chernobyl, dan pertikaian para anggota Pakta Warsawa membuat pemerintahan Uni Soviet semakin melemah. Uni Soviet tidak bisa lagi mengandalkan negara satelitnya untuk menjaga pertahanan. Aksi kudeta akhirnya terjadi pada 19 Agustus 1991 oleh kelompok konservatif yang menentang kebijakan Gorbachev. Gorbachev selamat dari kudeta, namun masalah-masalah yang timbul di negara tersebut kerap berdatangan. Lalu Gorbachev memutuskan undur diri dari jabatannya. Posisi diambil alih oleh Boris Yeltsin, yaitu pemimpin kelompok radikal yang menghentikan aksi kudeta. Beberapa negara satelit tidak setuju dengan tindakan itu, dan satu persatu negara mulai memisahkan diri dan memproklamasikan kemerdekaan. Hal ini juga merupakan akibat dari pemberlakuan Undang-Undang Amandemen Pasal 72 oleh Gorbachev yang menyebutkan negara bagian memiliki kebebasan untuk melepaskan diri. Nah, akhirnya pada 6 September 1991, Uni Soviet resmi pecah dan terbagi menjadi beberapa negara. Itu dia proses pecahnya Uni Soviet. Nah, di sini ada tokoh lain yang terlibat, yaitu Kaisar Tsar Nicholas II, yaitu Kaisar Kerajaan Rusia. Lalu ada Leon Trotsky dan Boris Yeltsin yang menggantikan posisi Gorbachev pada waktu ia mengundurkan diri dari jabatannya. Selanjutnya ada dampak dari pecahnya Uni Soviet. Dampak ini akan dibacakan oleh Dinda Aprilia. Kepada Dinda dipersilakan. Dampak dari perpecahan Uni Soviet. Lahir 15 negara baru yang merdeka, yaitu Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kirgistan, Latvia, Lithuania, Moldova, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan. Berdirinya CIS. Setelah negara perpecahan itu merdeka, beberapa pemimpin diantaranya mempunyai ide untuk menyatakan lepasnya mereka dari Uni Soviet. Berakhirnya Perang Dingin. Akibat runtuhnya Uni Soviet, Perang Dingin berakhir. Mundurnya Gorbachev sebagai Presiden Uni Soviet pada 25 Desember 1991 menjadi tanda kemenangan AS dalam Perang Dingin. Krisis ekonomi. Setelah Uni Soviet runtuh, kondisi ekonomi di Eropa Timur semakin tidak stabil, bahkan produk nasional bruto di negara-negara Eropa Timur turun sebesar 20%. Menguatnya Rusia dan berkembangnya praktik korupsi. Ketika Gorbachev mengundurkan diri sebagai Presiden Uni Soviet, ia menyerahkan senjata nuklir dan kekuasaannya kepada Presiden Rusia Boris Yeltsin. Serah terima itu membuat Rusia menguat, terlebih Moskow dulunya merupakan pusat pemerintahan Uni Soviet. Hancurnya sistem komunisme. Hancurnya ideologi komunisme di Eropa Timur tidak serta-merta terjadi begitu saja, melainkan secara bertahap, salah satunya ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin. Setelah Uni Soviet bubar dan Perang Dingin dimenangkan AS, negara-negara Eropa Timur makin terpapar ideologi Barat. Alhasil, warga Eropa Timur mulai menerapkan liberalisme dan kapitalisme yang lantas membuat sistem komunisme perlahan menghilang. Selanjutnya kesimpulan. Makasih Dinda. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran akan dibacakan oleh Anas.
Kesimpulan, runtuhnya Uni Soviet yang menandai matinya komunisme dan berakhirnya Perang Dingin membawa konsekuensi yang sangat nyata bagi perpolitikan dunia. Komunisme sudah tidak memiliki kekuatan sosial seperti sebelum runtuhnya Uni Soviet. Setelah runtuhnya Uni Soviet, Rusia terlahir kembali sebagai negara baru yang dipimpin oleh Boris Yeltsin yang memahami berbagai permasalahan mulai dari kondisi politik yang belum stabil, memburuknya pendapatan ekonomi Rusia pada titik terendah, dan menurutnya eksistensi Rusia di dunia internasional. Namun setelah Yeltsin menunjuk Putin sebagai penerusnya, kondisi-kondisi tersebut berangsur membaik. Bahkan Putin juga membawa Rusia sebagai negara yang mempunyai cukup kuasa di dunia ini. Sarannya, Nas. Saran dari kelompok kami terkait konflik perpecahan, terkait peristiwa perpecahan Uni Soviet ini adalah Putin sempat berpendapat siapapun yang menginginkan Uni Soviet kembali, ia tidak mempunyai otak. Namun siapapun yang tidak merindukan Uni Soviet, ia tidak mempunyai hati. Nah, dari pendapat tersebut, kelompok kami menyarankan pemerintah Federasi Rusia untuk memperkuat posisi negara tersebut sebagai negara adidaya, yaitu sebagai negara penyeimbang Amerika Serikat dalam segi politik, ekonomi, dan militernya. Rusia juga dapat berbenah dan bekerja sama dengan intens dengan Tiongkok dalam kiblat sistem perekonomian. Jika semua hal itu dilakukan, tidak menutup kemungkinan bahwa Rusia akan menjadi negara superpower seperti sejarahnya tanpa harus kembali menjadi Uni Soviet. Dunia tidak didominasi oleh satu negara, sehingga dunia tidak didominasi oleh satu negara kapital saja seperti sekarang ini. Kami juga mengharapkan para pembaca sekalian untuk berhati-hati dalam menjalankan kebijakan yang telah dibuat, memerhatikan dampak dan kemungkinan terburuk dari kebijakan tersebut, serta membuat kontingen plan atau rencana pengganti dari kebijakan tersebut, agar jika terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki, akan mudah untuk dibenah kembali. Itu dia kesimpulan dan saran dari kelompok kami. Selanjutnya di sini kami membuat peta konsep atau skema perpecahan Uni Soviet. Bisa dilihat di sini. Gue mau nanya dong. Iya, nanya apa, Kil? Kenapa kebijakan Glasnost sama Perestroika malah ngebuat Uni Soviet runtuh, sedangkan tujuan awalnya itu buat memperbaiki kayak negara Uni Soviet gitu. Gue coba jawab ya. Sebenarnya ada 4 kebijakan yang dibuat sama Gorbachev. Itu tuh demokratisasi, Glasnost, Perestroika, sama Zakhonos. Tapi yang jadi penyebab langsung runtuhnya Uni Soviet itu Glasnost sama Perestroika. Di sini, Glasnost artinya keterbukaan, rakyat yang buka suara tentang masalah-masalah yang terjadi, kayak korupsi, terus pembangunan tertinggal, dan Glasnost ini mudahin masyarakat untuk akses informasi. Nah, hal ini bikin masyarakat membuka aib-aib Uni Soviet
pada masa kepemimpinan yang lalu, kayak kepemimpinan Stalin, terus Leonid, terus Khrushchev. Nah, karena aib-aib itu dibuka, rakyat jadi turun rasa kepercayaannya ke Uni Soviet. Nah, sedangkan kalau perestroika, itu tuh tujuan awalnya emang buat memperbaiki keadaan ekonomi Uni Soviet. Nah, Gorbachev ini membuat ekonomi di Uni Soviet gak lagi dikuasain oleh pemerintah atau kayak ekonomi terpusat gitu. Gorbachev juga ngambil beberapa elemen kebijakan ekonomi liberal, yang mana itu bertentangan sama ideologi negaranya sendiri kan. Akhirnya banyak deh yang menentang kebijakan itu, atau yang sering disebutnya kelompok konservatif. Udah jelas belum, Kil? Udah, Nap. Makasih ya penjelasannya. Terima kasih juga ya udah nanya. Iya. Nah, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dah.